Tadi kita sudah melihat beberapa contoh proposisi, dan di setiap proposisi tadi kita bisa mengetahui mana saja proposisi yang nilainya benar dan nilainya salah. Nah, sekarang kita akan menggali lebih dalam nilai kebenaran proposisi. Kenapa sih kita penting untuk mengetahui apakah suatu proposisi itu nilainya benar atau salah? Setiap proposisi memiliki nilai kebenaran. Apakah dia benar, atau kita sebut dengan true, atau juga biasa kita gunakan notasi T, atau salah, atau false, gitu ya. Nah, nilai kebenaran suatu proposisi dilambangkan dengan notasi atau dengan huruf T atau true jika dia nilainya benar, dan dengan F atau false jika salah. Ini akan dijadikan notasi acuan ketika nanti kita masuk ke materi berikutnya, yaitu notasi logika. Gitu ya. Jadi tolong diingat, nilai kebenaran suatu proposisi apabila dia benar, maka kita gunakan notasi T atau true. Jika salah, maka kita gunakan F, gitu ya, notasi F atau false. Sekarang kita akan coba mengidentifikasi apakah suatu kalimat merupakan proposisi atau bukan, dan jika benar proposisi, maka kita coba identifikasi nilai kebenarannya. Oke, yang pertama, kalimat yang pertama adalah 6 adalah bilangan genap. Kalimat ini merupakan kalimat deklaratif atau pernyataan. Nah, maka kalimat pertama benar merupakan proposisi. Sekarang, apa nilai kebenarannya? Di sini 6 itu apabila kita bagi 2, maka sisanya 0. Ya, maka tentu 6 adalah bilangan genap. Sehingga untuk proposisi yang pertama, maka nilai kebenarannya adalah true. Selanjutnya adalah contoh yang kedua. X ditambah 3 sama dengan 8. Ini merupakan suatu pernyataan. Namun, kita tidak bisa mengetahui nilai kebenarannya. Gitu ya. Kenapa? Karena nilai kebenarannya bergantung kepada nilai X. Sehingga, jika kita mengatakan X ditambah 3 sama dengan 8, kita tidak bisa menyatakan nilai kebenarannya selama X belum diketahui. Sehingga, ini bukan merupakan proposisi. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Kalimat yang ketiga, ibu kota provinsi Jawa Barat adalah Semarang. Dari sini, kita melihat bahwa kalimat ini merupakan suatu pernyataan atau kalimat deklaratif. Sehingga, kalimat yang ketiga benar merupakan proposisi. Namun, nilai kebenaran dari proposisi ini tentu salah. Kenapa? Karena ibu kota provinsi Jawa Barat bukan Semarang. Sehingga, nilai kebenarannya adalah false. Kemudian yang keempat, 12 lebih besar sama dengan 19. Apakah ini proposisi? Benar. Ini adalah suatu pernyataan deklaratif. Namun, nilai kebenarannya tentu salah, karena 12 itu kurang atau lebih kecil dari 19. Sehingga, nilai kebenarannya adalah false, salah. Berikutnya, Soekarno adalah Presiden Indonesia yang pertama. Apakah ini proposisi? Betul. Ini merupakan kalimat deklaratif atau kalimat atau pernyataan. Sekarang, apakah memiliki nilai kebenarannya salah atau benar? Tentu kita semua tahu bahwa Insinyur Soekarno adalah Presiden Indonesia yang pertama. Maka nilai kebenarannya adalah true. Selanjutnya, jam berapa kereta api Argo Bromo tiba di Gambir? Apakah ini pertanyaan atau pernyataan? Tentu ini pertanyaan, sehingga ini bukanlah proposisi. Oke, ini pertanyaan. Berikutnya, Bandung berada di Jawa Tengah. Kalimat ini adalah kalimat deklaratif. Maka ini merupakan proposisi, namun memiliki nilai kebenaran yang salah.
karena Bandung ada di Jawa Barat. Oke. Berikutnya, kehidupan hanya ada di planet bumi. Ini juga merupakan suatu pernyataan atau kalimat deklaratif, sehingga kalimat ini adalah suatu proposisi. Apakah nilai kebenarannya true or false? Nilai kebenarannya true. Berikutnya, siapkan kertas ujian sekarang. Apakah ini suatu pernyataan yang bisa kita ketahui nilai kebenarannya? Bukan, ya. Siapkan kertas ujian sekarang adalah kalimat perintah, sehingga ini bukanlah proposisi. Nah, kemudian yang terakhir, X ditambah Y sama dengan Y ditambah X untuk setiap X dan Y bilangan real. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ini adalah pernyataan. Maka benar ini proposisi. Kemudian, apakah nilainya benar atau salah? Kalau kita lihat di contoh yang kedua, X ditambah 3 sama dengan 8, kita tidak bisa mengetahui nilai kebenarannya karena nilai X-nya tidak diketahui. Tapi pada contoh yang terakhir ini, ada statement selanjutnya yang mengatakan bahwa X ditambah Y sama dengan Y ditambah X untuk setiap X dan Y bilangan real. Dan kita tahu bahwa ini merupakan teorema komutatif. Maka, proposisi ini memiliki nilai kebenaran true atau benar. Oke, baik, semoga dari contoh ini, mahasiswa bisa mengenali mana kalimat yang merupakan proposisi, mana yang bukan. Kemudian, apabila dia proposisi, apakah kebenarannya true atau false, gitu ya. Karena kenapa ini penting? Karena nanti ini dijadikan dasar, gitu ya, dasar pemahaman untuk materi selanjutnya. Nah, berikutnya silahkan mahasiswa latihan mandiri, identifikasi beberapa kalimat ini, gitu ya. Kemudian kalian lihat apabila benar proposisi, nilai kebenarannya apa? True atau false? Kalian beri tanda, jika true maka berikan notasi T, jika false maka berikan notasi F. Oke, sekian untuk materi tentang nilai kebenaran proposisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.